wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Suseno. Saya dari mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana dan pembimbing saya Dr. Suset Herawati, STMSI. Di sini saya ingin beropini mahasiswa terhadap Permendikbud nomor 30 tentang kekerasan seksual dalam kampus. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang disebut PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Dilansir dari kompas.com, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di perguruan tinggi ramai ditanggapi oleh sejumlah kalangan. Apa sih isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini? Diberitakan dari kompas.com Kamis pada 11 November 2021, Permendikbudristek ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban, salah satu karena mengatur soal konsen atau persetujuan. Menurut pegiat hak asasi manusia, Misrin Hifah, belum ada peraturan yang memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban. Bahkan sangat spesifik, ada pasal yang menyebutkan bahwa definisi kekerasan seksual itu adalah ketiadaan konsen atau ketiadaan persetujuan. Ya, apa sih hukuman bagi pelaku? Dilansir dari CNN Indonesia, pelaku kekerasan seksual ini di perguruan tinggi akan dijerat sanksi administratif ringan, seperti pencabutan beasiswa hingga berat, misalnya pemecatan dari lingkungan kampus. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang ditekan Nadia Makarim pada 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai 3 September 2021. Apa aja sih dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual? Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama menularkan penyakit menular seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap pelecehan seksual dalam kampus? Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti kekerasan seksual dapat dialami oleh siapapun dan terjadi dimanapun, termasuk pada diri kita sendiri. Maka mulailah berani melaporkan tindakan pelaku. Jika mendapat seorang teman yang mengalami hal tersebut, hal yang dapat dilakukan dengan mendengarkan dan merempati memanglah terlihat sepele, namun dapat menjadi bentuk dukungan kita terhadap korban yang sedang merasa trauma. Mulai mendengarkan dan tidak menghakimi korban, biarkan korban bercerita dan meluapkan emosinya. Menanyakan kebutuhan korban dan menyediakan informasi apakah akses layanan konseling atau melaporkan kepada pihak berwenang. Mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Jadi apa sih yang harus dilakukan kampus terhadap kasus ini? Gambar pertama, kampus harus membuat regulasi penanganan kasus dan sanksi yang jelas bagi pelaku. Kedua, membentuk tim investigasi independen dan imparsial melibatkan seluruh elemen kampus. 3. Menyediakan pendampingan bagi korban yang melapor. 4. Menyediakan jasa psikolog dan psikiater, penanganan kesehatan fisik dan keamanan jika korban terancam. Sekian, terima kasih. Saya Yoga Suseno, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.